Salam teman-teman semua, salam sehat, salam bahagia. Salam kenal untuk teman-teman yang baru kenal saya di kelas. Dan terima kasih sudah bergabung lagi untuk teman-teman yang sudah kenal saya sebelumnya. Kita kali ini ketemu untuk membahas tentang minyak kelapa ya. Nanti minyak kelapa itu ada berapa macam dan yang mana yang bisa kita buat, nanti kita akan bahas di sini. Mohon maaf tampilannya ini karena PDF, saya simpennya jadinya manual ya gesernya. Dan ada kelihatan ininya nih, step-stepsnya. Oke, jadi minyak kelapa itu apa sih definisinya? Jadi minyak kelapa itu ya minyak nabati yang diekstrak dari daging buah kelapa. Sesederhana itu dan sesimpel itu. Itu yang disebut dengan minyak kelapa. Terus sedikit sejarah tentang minyak kelapa. Saya nggak akan ngomong panjang-panjang juga, karena nanti akan banyak hal-hal yang bersifat teknis yang akan dipaparkan di sini, jadi biar nggak ngabisin waktu ya. Jadi kalau ngomong minyak kelapa itu, kita udah bikinnya, nenek moyang kita udah membuat minyak kelapa jauh sebelum kita mengenal minyak sawit. Ya kita tahunya minyak itu untuk menggoreng, untuk memasak, ya minyak kelapa. Untuk perawatan tubuh, kita nggak kenal body lotion, kita nggak kenal krim-krim yang lain, ya kenalnya minyak kelapa. Dan pada waktu dulu hidup seperti itu baik-baik aja sih. Jadi maksudnya cukup-cukup aja gitu, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menggunakan produk satu ini, yaitu minyak kelapa itu semuanya cukup terpenuhi dengan baik. Gitu. Nah, jadi nggak heran kalau dapur-dapur ibu-ibu zaman dulu itu kita akan sering melihat mereka bisa seharian atau berjam-jam membuat menggodok si santan ini sampai menjadi minyak. Dan apa? Ini bukan dapur yang sama ya, dapur yang berbeda. Dapur yang berbeda tapi kok mirip gitu ya. Iya, saking jelaganya gitu ya. Jelaganya tuh di mana-mana gitu. Jadi kayak rata-rata dapur-dapur zaman dulu tuh ya kayak gini gitu. Karena pakainya juga bukan pakai kompor gas ya. Pakainya si batok kelapa ini yang dipakai untuk arang, menjadi arang nggak dibakar. Jadi serbaguna ya. Dagingnya diambil, diperas, dan kemudian menjadi eh, minyak kelapa dan si batoknya menjadi bahan bakarnya. Nah, eh, sejak kapan kemudian kita berhenti membuat minyak kelapa? Sejak ada industri yang masuk dan melihat peluang bahwa ada minyak sawit yang harganya jauh lebih murah dan bisa diproduksi massal, dan ada lahan yang bisa dirubah menjadi kebun sawit. Nah, ini udah ngomongnya udah soal politik, isu lingkungan, ya, monopoli. Ini udah agak terlalu ngejelimet. Jadi intinya, ketika industri menemukan sebuah atau oke lah, saya bicaranya misalnya sebagai apa? Anggap sebagai sebuah cerita aja ya, alur cerita. Jadi kalau orang kaya itu punya lahan luas, itu beda sama petani punya lahan luas ya. Kalau petani punya lahan luas ya hidupnya gitu-gitu aja ya. Ya lahan mah luas tapi ya hidupnya begitu-begitu aja, tetap sederhana. Dia menanam apa yang bisa dia tanam seadanya. Udah ada pohon buah-buahan ya itu yang dirawat gitu. Tapi kalau konglomerat orang punya uang, punya lahan luas, otaknya itu selalu mencari jalan agar ini lahan sebesar ini gimana caranya bisa saya maksimalkan. Dan kemudian lahirlah eh, industri baru, ya, yaitu minyak sawit. Dan minyak sawit ini dulunya itu banyak permintaan dari
luar negeri juga. Jadi digunakan untuk berbagai macam kebutuhan juga di luar negeri, dan sebenarnya triggernya juga karena permintaan dari luar ini gitu. Jadi wah, kalau saya tanam sawit ini akan jauh lebih menguntungkan. Maka banyak lahan dirubah menjadi kebun sawit ya. Udah seragam semua tanamannya dan sudah dikuasai oleh industri. Maka kemudian sawit-sawit ini kan punya grade-grade ya. Jadi banyak grade-grade yang mungkin tidak diterima di luar, atau kelebihan overproduksi gitu ya, kelebihan produksi. Maka ini akan dilempar juga ke dalam negeri. Jadi dibuatlah isu-isu kesehatan. Jadi istilahnya si minyak kelapa ini mulai dicari-cari salahnya, mulai dijelek-jelekin bahwa minyak kelapa ini nggak sehat, ini tuh meningkatkan kolesterol dan sebagainya. Sehingga yang paling baik untuk penggunaan sehari-hari adalah pakai minyak sawit. Jadilah mulai bergeser. Plus si sawit ini dijual dengan harga jauh lebih murah daripada jika kita membuat minyak kelapa. Ya semurah-murahnya minyak kelapa di kampung, kalau dibuat minyak itu mungkin butuh sekitar 15 buah kelapa untuk dapat 1 liter. Sedangkan minyak sawit zaman dulu aja harganya tentunya belum kayak sekarang ya. Sekarang aja masih jauh lebih murah daripada minyak kelapa, seperberapanya ya. Eh, ya tentu saja kemudian orang jadi memilih ya udahlah lebih praktis pakai minyak sawit. Minyak kelapa udah mahal, ribet pula bikinnya gitu. Maksudnya ya harus berjam-jam dimasak. Ya kemudian akhirnya minyak kelapa menjadi produk yang tidak populer. Tapi kemudian banyak orang sudah mulai sadar pada kesehatan dan lifestyle, udah healthy lifestyle udah menjadi bagian dari kehidupannya, maka udah mulai dicari-cari ini, udah dicari lagi. Sebetulnya dulunya itu eh, mbah-mbah kita, ya leluhur-leluhur kita, itu gaya hidupnya seperti apa? Kenapa mereka bisa jauh lebih sehat? Kenapa umur 70-80 masih bisa ke ladang? Kenapa masih bisa ngomong cucu gitu ya, dan jalan juga nggak tertatih-tatih dan sulit, bahkan bisa manggul kayu-kayu bakar itu yang beratnya luar biasa itu bawa dari kebun menuju ke rumah jalan kaki. Akhirnya kita udah mulai balik lagi melihat gaya hidup mereka. Oh ternyata mereka tuh konsumsi ini dulu, ternyata mereka tuh bikin ini dulu gitu. Jadi akhirnya balik lagi nih, tren menggunakan minyak kelapa. Apalagi kemudian kita juga mengenal ada istilahnya produknya namanya VCO atau Virgin Coconut Oil. Nah, Virgin Coconut Oil ini nanti bedanya apa sih sama minyak lentik yang biasa eh, orang dulu kita, apa, mbah-mbah kita dulu bikin. Dan sekarang ternyata juga industri sudah masuk di dunia minyak kelapa ini. Dalam pembuatan minyak kelapa ini industri udah masuk dan dikenal dengan nama minyak RBD. Kalau di luar negeri itu RBD ditulis ya teman-teman, minyak RBD, minyak coconut oil RBD. Kalau di kita tuh enggak. Kita tetap disamain sama minyak kelapa. Tetap dia tulisnya coconut oil, tetap dia tulisnya minyak kelapa. Tanpa ada embel-embel RBD. Nah ini harusnya sebetulnya dijelaskan dan ditulis supaya konsumen bisa membedakan. Banyak yang jadi tersesat, maksudnya mau cari VCO, tapi jadinya beli RBD. Karena minyak RBD juga di pasaran itu harganya jauh lebih murah. Bedanya apa sih? Ini saya menulis perbedaannya berdasarkan apa eh, perbedaan yang mudah ya, yang terlihat dan memang bisa kita lihat dari fisiknya dan juga dari prosesnya yang juga memang berbeda. Misalnya VCO, VCO itu bahannya ya dari santan kental ya, jadi dari kelapa tua. Begitupun minyak kelapa atau minyak kelapa ini untuk mewakili minyak lentik atau minyak tradisional yang biasa kita buat dulu dengan cara dimasak. Ini juga bahannya sama, santan kental dari kelapa tua. Kalau RBD ini dibuat dari kelapa kering atau kopra ya, disebutnya kopra.
Saya inget banget dulu saya sekolah itu jalan kaki waktu SD dan lewat pasar. Dan di belakang itu ada orang yang menjual kelapa. Sederetan itu semua khusus kelapa. Dan kalau lewat situ, itu baunya malah nggak enak. Baunya itu tengik. Dan mereka banyak menjemur kelapa-kelapa yang mungkin tidak laku atau keburu mau rusak. Itu jadi kopra. Jadinya dijemur di pinggir-pinggir jalan gitu, banyak banget. Sampai hitam, sampai benar-benar kering. Dan itu malah baunya tengik ya, nggak enak. Terus kalau prosesnya, proses pembuatan VCO itu banyak macam, ya. Di sini ada cara fermentasi, ada cara centrifuge atau diputar, dan ada cara cold press dan DME. Nanti satu-satu saya akan jelasin. Kemudian minyak kelapa tradisional itu dibuat dengan cara dimasak hingga airnya itu semuanya menguap dan tinggal tersisa blondo dan juga minyak. Dan blondonya ini juga dimanfaatkan ya, dikonsumsi. Ini enak ya, gurih rasanya. Bisa untuk makan apapun sebagai taburan atau bikin pepes, ditambahin juga di dalamnya. Ini menambah rasa rasa yang khas dan gurih gitu ya. Gurih dari santannya tuh terasa. Tapi juga kriuk-kriuk gitu. Jadi seperti macam apa namanya ya, serundeng. Kalau serundeng kan ampasnya ya, si apa si kelapanya. Tapi kalau ini tuh benar-benar kayak sari-sari santannya gitu. Lalu kopra kalau RBD caranya adalah kopranya diperas sampai mengeluarkan minyak dengan alat peras hidrolik. Jadi benar-benar diperas dengan tekanan tinggi gitu ya, sampai dia keluar minyaknya. Yang sebelumnya juga dia akan dipanaskan ya di suhu tertentu sampai betul-betul dia kering dan juga tinggal sisa ampas dan si minyak ini. Hasilnya seperti apa? Kalau VCO itu hasilnya itu bening dan aromanya itu ya normal harum minyak kelapa ya. Kalau minyak kelapa kelentik itu dia warnanya agak kekuningan karena proses pemanasan yang cukup lama dan suhu yang tinggi membuat dia warnanya berubah. Dan juga tapi aromanya itu jauh lebih menstimulus ya. Jadi baunya itu sedap banget gitu. Baunya tuh bikin kayak kita mencium aroma masakan yang sedap. Lalu kalau RBD itu sebetulnya masih bentuk crude coconut oil atau masih minyak mentahnya itu warnanya tuh gelap dan baunya tuh pengik. Baunya tuh nggak enak. Kemudian VCO kita treatment seperti apa? VCO itu nggak usah di treatment, cuma cukup disaring. Saringnya juga bisa cara manual, makanya bisa kita kerjain di rumah. Jadi dia itu termasuk kenapa disebut virgin atau minyak darah, itu karena nggak banyak treatment macam-macam sebetulnya. Kita tuh cuman sekedar nyampur, membantu prosesnya aja, dan kita diamkan dia untuk bekerja sendiri. Kemudian udah jadi, kita tinggal nampung hasilnya, dan kita cuma bantu filter aja dengan cara yang sederhana. Jadi makanya ini disebut virgin coconut oil karena kita nggak banyak treatment macam-macam. Kita nggak masukin pengawet, kita nggak masukin pewarna, pengharum, dan sebagainya itu nggak perlu gitu. Kalau minyak kelapa kelentik juga caranya dipisah, disaring, bisa juga pakai disaringan atau dipisah juga pelan-pelan bisa dari minyak dan si blondonya. Karena blondonya juga udah matang, jadi cenderung udah kayak gorengan, lebih gampang misahinnya. Kalau RBD ini treatmentnya lumayan banyak. Karena hasilnya itu warnanya gelap dan juga berbau tengik, maka dia harus dimurnikan atau yang disebut dengan refine. R-nya ini adalah refine atau refinasi. Kemudian diputihkan atau bleach, ya B-nya ini adalah bleach. Jadi dia pakai cara baik kimia maupun fisika untuk pemutihannya. Syukur-syukur kalau fisika rada mendingan. Tapi kalau kimia, ya kita nggak pernah tahu ya industri pakai cara apa. Dia tidak menjelaskan juga ini RBD dan ini kita proses dengan cara seperti ini. Itu juga tidak dijelaskan.
kita cuma taunya, oh ini minyak kelapa, udah titik. Kemudian yang ketiga diberi parfum atau aroma kelapa. Jadi dia itu baunya tengik, terus kalau tengiknya dihilangin, ya dia udah nggak ada baunya. Tapi ada industri yang memberi lagi aroma kelapa, ya. Jadi mungkin kayak semacam parfum yang berbau kelapa dimasukkan supaya semakin semakin apa ya, semakin sempurna lah dia disebut minyak kelapa gitu. Semakin yakin orang membelinya, baunya aja minyak kelapa ya, ini minyak kelapa gitu. Jadi seperti itulah minyak RBD. Dan harga minyak RBD di pasaran itu murah. Kalau teman-teman bisa membeli minyak kelapa di pasaran di supermarket misalnya, ada merek-merek banyak ya merek-merek yang dijual, itu per liter cuman sekitar 30.000 sekian sampai 40 atau bahkan 50.000, maka bisa dipastikan ini adalah minyak RBD. Karena memang range harganya seperti itu. Sebab minyak bahannya berupa kopra itu juga di pasaran oleh petani dijual sangat murah. Per kilo cuman 2.000 gitu. Bahkan kadang-kadang kalau lagi harganya turun bisa 1.000-an. Jadi ya harganya memang murah dan bisa dijual dengan harga murah. Itu jadi tergantung kebutuhannya. Ya kita lihat satu-satu. Sebenarnya mana sih yang lebih baik dari ketiga minyak ini? Ya teman-teman pasti bisa menebak ya. Kalau untuk konsumsi sehari-hari, untuk memasak, saya menggunakan minyak kelapa itu untuk ngongseng misalnya ya, mengongseng. Terus untuk membuat sambal-sambal, pakai sambal, misalnya bikin sambal mata, pakai minyak kelapa itu akan memperpanjang usia sambalnya. Jadi saya kalau bikin sambal mata, pakai minyaknya minyak kelapa, itu saya biarkan di suhu ruang aja 2 hari itu nggak basi. Jadi si minyak kelapa itu, saking dia itu punya antioksidan dan juga vitamin, ini yang akan membuat dia itu awet dan tidak tidak mudah teroksidasi, jadi bikin dia itu tidak gampang rusak. Nah, itu juga satu kelebihannya. Dan juga minyak kelapa kelentik ini tahan suhu panas, ya. Jadi dia titik asapnya itu udah di 200 derajat Celcius. Kalau minyak sawit itu titik asapnya itu masih di 170-an. Jadi kalau ngomong tahan panas, minyak kelapa ini lebih tahan panas daripada minyak sawit. Tapi minyak sawit itu juga tidak jelek ya, teman-teman. Yang jelek mungkin waktu cara dia dipopulerkan dan cara dia dieksploitasi besar-besaran. Mungkin caranya ya gitu. Tapi sebenarnya minyak sawit ini sendiri juga nggak jelek-jelek banget gitu. Jadi minyak sawit ini juga kalau CPO-nya atau crude palm oil-nya itu sendiri sebetulnya kaya dengan beta karotin. Jadi aslinya minyak sawit itu warnanya itu orange gelap, warnanya orange tua gitu. Jadi yang kita pakai sekarang ini sehari-hari itu juga ya sudah masuk kategori RBD atau sudah di refine, sudah di bleach dan juga sudah di deodorize. Kalau masih CPO itu justru malah masih banyak vitaminnya. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya karena minyak sawit ini bukan produk rumah tangga yang kemudian diindustrialisasi. Tapi kebalik, ini produk industri yang kita masih belum tahu caranya dibuat secara tradisional. Jadi kita nggak bisa mengcompare atau membandingkan kalau masih bentuk crude atau masih bentuk belum dimurnikannya itu seperti apa. Tapi menurut literatur, justru sebetulnya minyak sawit itu kaya akan beta karotin. Jadi sebenarnya dia nggak jelek-jelek banget. Hanya saja kalau ngomong dibandingin, dia memang kalah titik titik asap ya. Ibu-ibu pernah kejadian, ibu-ibu, ngomongnya ibu-ibu biasanya masakan ibu-ibu ya. Pernah kejadian ya, mau goreng sesuatu, manasin minyak, terus kelupaan yang ada api naik ya. Karena memang minyak itu punya beberapa titik. Satu ada titik didih, kemudian ada titik asap. Titik asap itu adalah di mana dia sudah mulai mengeluarkan asap, ya.
kelihatan asapnya. Dan juga ada yang namanya titik nyala, ya. Titik nyala itu di mana uap panasnya minyak akan bercampur dengan udara, ini men-trigger api nyamber, ya. Apalagi memang harus ada sumber api dulu nih. Jadi kompor kita nyalain, terus kita lupa kelamaan, ketika dia sudah mencapai titik nyala, maka api itu akan naik ke atas. Nah, jadi ini sangat berbahaya ya, kalau mau ngegoreng sesuatu itu jangan sampai ditinggal-tinggal ya, nyalain air habis, paling pancinya rusak ya. Tapi kalau eh, minyak, ini apinya eh, bisa ada di atas wajan ya, bisa atau di dalam kuali gitu, itu apinya bisa nyala di sana. Nah, jadi ini titik asapnya dia itu, titik didihnya juga lebih tinggi. Jadi dia tahan panas, teman-teman. Itu kelebihannya. Kekurangannya dia punya asam lemak bebas yang lebih banyak daripada VCO. Kita bandinginnya sama VCO aja ya, kita nggak bahas minyak sawit lagi. Nah, jadi kalau ngomong sehat, tentu saja lebih sehat VCO. VCO itu eh, dia tidak banyak di treatment, dia bisa dikatakan lebih murni, dan juga dia masuk kategori MCT atau medium chain triglyceride. Dia ini adalah minyak yang menjadi alternatif buat orang-orang yang diet keto ya. Jadi ya, sumber energinya itu tidak diambil dari karbohidrat. Jadi kalau kita keto itu maka energi kita terbaik adalah dari minyak ya. Bukan protein ya. Protein justru akan memberatkan kerja ginjal. Jadi kok bisa makan minyak atau konsumsi banyak minyak tapi tidak gemuk-gemuk? Ya karena energinya diambil dari minyak. Dan coconut oil ini atau VCO ini salah satu penyedia energi terbaik dan tercepat. Jadi kalau teman-teman lihat atlet itu mengkonsumsi minyak, misalnya kadang mereka konsumsi santan gitu ya, atau mereka langsung menenggak VCO, itu adalah shortcut untuk mendapatkan energi tercepat. Kalau orang normal yang bukan bukan menormalisasi maksudnya, kalau orang yang dietnya biasa ada karbo di dalamnya, maka energi yang diambil adalah dari karbo. Dan untuk mengolah karbo butuh waktu. Yang tercepat adalah dari glukos. Makanya ketika orang udah telat sarapan atau lupa sarapan, lalu ada kegiatan banyak, energinya sudah mulai habis, biasanya yang tercepat diganti dengan apa? Teh manis kan. Aduh pusing nih. Atau pingsan bahkan. Orang begitu siuman udah langsung dikasihnya teh manis. Karena itu adalah sumber energi tercepat yang bisa dipakai oleh tubuh. Nah, kalau orang keto nggak bisa konsumsi glukos. Karena bukan itu sumber energinya. Maka dia pakai VCO. Jadi VCO ini adalah shortcut tercepat untuk mendapatkan energi. Dan kelebihannya lagi, dia itu dipakai untuk treatment orang-orang yang punya masalah dengan gangguan di otak. Apa aja, misalnya Alzheimer, epilepsi, bahkan autis. Ini banyak dipakai, saya hanya mengcopy ya teman-teman. Saya bukan penasehat kesehatan, tapi saya hanya mengcopy beberapa literatur yang saya baca. Di luar negeri sana sudah banyak, di sini juga mungkin sudah banyak ya, yang menggunakan dokter-dokter yang menggunakan VCO ini sebagai treatment atau terapi untuk penderita Alzheimer, epilepsi. Kenapa? Karena VCO ini bisa mensuplai energi ke otak itu tanpa diproses di pencernaan. Jadi dia itu cepat. Begitu udah masuk ke tubuh, dia itu nggak nunggu diserap di usus halus dulu. Dia bisa shortcut langsung diserap oleh pembuluh darah dan dikirim ke otak. Jadi dipastikan otak itu nggak akan kekurangan energi. Nah, tapi ini juga harus hati-hati untuk teman-teman yang konsumsi karbohidratnya cukup tinggi, ya. Karena disinilah dia sering dapat kritik, wah minyak kelapa itu bisa meningkatkan kolesterol.
Iya betul, kalau dietnya tinggi karbo, ya. Kalau dietnya tinggi karbo, nggak usah pakai minyak kelapa pun udah bisa tinggi kolesterol, gitu. Jadi teman-teman kalau hmm, eh, udah mulai menjalani hidup healthy lifestyle, ya, gaya hidup sehat, hati-hati nih, hati-hati membaca literatur, hati-hati mengikuti tren. Kita bakalan kayak orang di kapal kecil yang terombang-ambing ombak. Ntar lagi trennya ini kita ke bawah ke sana, lagi trennya VCO kita ke bawah VCO, ntar tiba-tiba ada literatur yang eh, menulis tentang oh VCO itu jelek nggak bagus itu, tinggi kolesterol, kita keombang-ambing lagi ke kanan, wah lagi musimnya fermentasi gitu kan, kita keombang-ambang ombang lagi. Jadi eh, prinsipnya adalah kalau saya gini, saya ini praktisi fermentasi. Tapi jangan berpikir bahwa saya kalap mengkonsumsi produk fermentasi. Misalnya minum kombucha tiap hari sebotol. Atau misalnya makan kimchi satu mangkok gede gitu. Nggak kayak gitu juga. Kita juga tetap harus wise. Mulutnya cuma satu. Perut juga, lambung juga cuma kepalan tangan kita gitu. Jadi dengan konsumsi yang kita nggak bisa banyak sebetulnya konsumsi makanan sehari-hari. Tapi bagaimana caranya kita memberi kesempatan kepada banyak bahan untuk masuk ke tubuh kita. Jadi sebetulnya kalau teman-teman punya prinsip apa aja boleh masuk asal sedikit, maka sebetulnya teman-teman udah nggak akan terombang-ambing lagi. Ya, misalnya saya konsumsi produk fermentasi, kombucha, paling cuman segelas kecil, 200 mili paling. Saya minum kefir setiap hari, tapi cuma 50 mili. Jadi saya tuh konsumsi itu setiap hari. Kimchi, makan paling sepiring kecil. Dan itu pun nggak tiap hari. Juga begitu, juga saya konsumsi VCO. VCO ini juga saya konsumsi paling 2 sendok, 3 sendok. Tapi kalau saya lagi traveling, saya akan bawa ini VCO di botol. Kenapa? Karena kalau saya dalam kondisi hmm, skip makan, lebih baik saya konsumsi VCO daripada saya minum teh manis. Karena menurut saya ini buat tubuh saya ya, buat tubuh saya ini jauh lebih cepat bisa menyuplai bukan hanya energi ke tubuh tapi juga ke otak. Karena seringkali kalau kita lagi lapar ya, apalagi udah mulai gemeteran, nggak bisa mikir kan, udah buntu gitu. Otak tuh udah buntu. Jadinya apa-apa jadi ngaco. Nah, kalau VCO saya konsumsi ini bisa cepat dan kita tetap otak kita bisa bekerja dengan normal karena disuplai oleh VCO dengan cukup baik. Jadi malah ini yang saya bawa, VCO ya. Nah, untuk konsumsi sehari-hari, ya saya sih 2-3 sendok. Ini udah cukup. Jadi apa-apa kita nggak boleh ngikutin tren dan jadi kalap. Karena segala sesuatu nggak ada yang sempurna. Kalau mau dicari kurangnya, selalu ada kurangnya. Bahkan dulu kita selalu dibilang sama orang tua, makan buah, buah itu sehat, banyak vitamin. Apa literatur yang keluar sekarang? Buah katanya nggak sehat. Katanya buah itu tinggi gula dan sebagainya, iya kan? Nah, kalau orang yang ngikutin ini plek-plekan ditelan bulat-bulat, maka jangan-jangan jadi takut mengkonsumsi buah gitu. Padahal banyak kebaikan di dalam buah, tinggi vitamin, tinggi serat juga, tapi emang nggak boleh banyak-banyak. Gitu. Dan sekarang orang lari ke sayur. Apa betul sayur itu 100% sehat? Ya kan? Kalau dicari salahnya kan selalu ada aja orang yang asam urat, nggak bisa konsumsi banyak jenis sayur. Atau misalnya ada lagi nanti didebat dengan wah ini pakai insektisida, pakai pakai pupuk kimia, malah bisa menjadi bahan karsinogenik atau penyebab kanker. Jadi kalau apapun selalu ada kurangnya. Jadi kalau saya seperti yang tadi saya ceritain, saya konsumsi apa-apa tuh sedikit-sedikit. Nggak usah apa-apa tuh banyak dan eh, kalap ya. Wah, brokoli sehat. Tiap hari makan brokoli misalnya gitu. Ya itu juga nggak bijak ya. VCO sehat. Tiap hari nenggak VCO sampai
sebotol misalnya gitu, misalnya. Nah, itu juga nggak bijak. Jadi eh, pelajaran-pelajaran atau literatur atau kelas-kelas yang teman-teman ikuti dan banyak memaparkan, oh ini baik, ini sehat, ini baik, ini sehat gitu kan. Terus teman-teman kemudian bingung, ya jadi saya mesti konsumsi apa dong sebanyak itu. Konsumsi apa-apa sebaiknya dikit-dikit gitu dan beragam. Jadi semakin banyak ilmu yang teman-teman dapat itu semakin bagus. Teman-teman jadi tahu telang itu ternyata walaupun tumbuh liar banyak manfaatnya gitu kan. Teman-teman jadi tahu ternyata si pegagan itu banyak sekali manfaatnya. Jadi apa-apa dicobain dan apa-apa boleh dikonsumsi asalkan jumlahnya bijak dan cukup sedikit-sedikit yang tubuh kita nanti akan menyeleksi. Kalau sedikit, tubuh kita itu masih bisa, kalau dia bagus, dia akan serap dengan maksimal, dan kalau dia jelek, dia bisa buang. Tapi kalau teman-teman konsumsinya udah terlalu banyak, tubuhnya kalau misalnya ketemu itu ternyata banyak bahan yang tidak baik, dia capek. Ya, ngebuangnya itu capek karena terlalu banyak. Nah, kurang lebih kayak gitu aja. Jadi kalau udah kayak gitu, teman-teman bisa bikin apapun di rumah dan dikonsumsi dengan bijak. Nah, nggak takut dan nggak lagi bingung terombang-ambing ini jelek apa bagus, ini jelek apa bagus. Nggak ada yang sempurna. Semua selalu ada lebih dan selalu ada kurang. Minyak sawit yang dibilang jelek aja sebetulnya masih ada bagusnya. Jadi juga jangan apa-apa membuat kita khawatir dan menjadi anti sama sekali. Yang penting bijaksana. Misalnya kita pakai minyaknya minyak sawit di rumah ya. Ya jangan juga tiap hari kita makan gorengan, apalagi yang di deep fry gitu ya. Itu juga nggak bijaksana. Sesekali aja gitu, hari ini makan ayam goreng, besok ikan pepes misalnya gitu kan. Jadi kalau kayak gitu gaya hidup teman-teman, maka teman-teman no worries. Jadi nggak ada kekhawatiran karena nggak ada satu yang mendominasi kehidupan kita. Gorengan terus misalnya gitu kan, atau terlalu banyak produk A terus. Jadi bervariasi aja, baik caranya, baik treatmentnya, baik jenis produknya, baik bahannya, itu lebih baik bervariasi. Nah, ini jadi VCO, nanti manfaatnya saya akan bahas lagi di eh, slide bawah. Dan minyak RBD saya nggak akan ngomong panjang lebar karena terkesan jadi menjelekan industri ya. Kesannya saya musuhan banget gitu sama industri. Tapi intinya memang sangat mengecewakan di tempat kita itu tidak ditulis RBD. Gitu aja. Jadi seringkali orang jadi salah salah sangka, dipikir dia udah beli minyak paling sehat di dunia, minyak kelapa gitu ya. Wah, dengan harga murah diborong gitu ya, diborong sampai berbotol-botol, sampai berpouch-pouch karena dipikirnya harganya murah banget minyak kelapa. Tapi ternyata ini adalah minyak RBD. Betul bahannya memang minyak kelapa, tapi minyak kelapa yang seperti apa ya? Tadi udah saya jelasin ya. Dia di refine, di bleach, dan di deodorize. Nah, kalau di luar negeri kan jelas tuh ditulis refine, bleach, deodorize, coconut oil. Jadi konsumen kalaupun memilih ini, memilih dengan konsen. Dia tahu apa yang dia beli dan dia tahu produk ini mau dia pakai seperti apa. Ya, jadi jangan sampai minyak RBD teman-teman tenggak begitu aja pakai sendok ya. Karena sama juga kita juga, apalagi deodorize-nya misalnya menggunakan bahan kimia ya, sama juga kita mengkonsumsi cukup banyak bahan kimia yang masuk ke tubuh kita. Niat sehat malah jadi kebalik gitu. Tapi minyak RBD juga saya pakai. Ini sekali-sekali bisa kita pakai untuk menggoreng. Ya kurang lebih sama minyak sawit jadi 11-12 lah ya. Cuma memang bedanya sama minyak sawit ini sedikit lebih mahal dan warnanya nggak kuning begitu aja gitu. Ini minyak RBD. Kemudian terus kenapa dong kita jadinya belajar membuat minyak ya, terutama minyak VCO dan kelentik. Kalau minyak kelentik lah ya, ini saya campur lah ya, motivasi kita gitu untuk membuatnya, baik minyak kelentik maupun VCO. Minyak kelentik ini udah dibuat sama nenek moyang kita udah dari dulu. Jadi ini kearifan lokal, ilmu leluhur yang perlu kita lestarikan. Kalau kita berhenti bikin, generasi kita nih, saya sih udah merasa tua ya, udah generasi, udah apa namanya nggak tahu ya, bukan bukan milenium, bukan Z, bukan Y, apa generasi apa ini. Kalau saya aja udah nggak mau bikin, kebayang gimana anak cucu saya nanti gitu.
Jadi kita mungkin mengajarkan anak kita tidak bisa dipaksa ya, apalagi zaman sekarang anak-anak udah eh, mengerti apa yang mereka mau, mengerti apa yang mereka nggak suka. Tapi saran saya pada ibu-ibu yang punya anak-anak di rumah, kalau mau bikin bikin aja dan informasi aja. Karena itu yang terjadi sama saya dulu. Saya dulu tidak pernah berminat melihat ibu saya lagi ngoprek di dapur, ina itu, ina ini gitu ya. Nggak kepengen. Tapi ibu saya tetap kerjain di dapur, di depan saya. Dia tetap bercerita, oh ini dulu ibu saya bikin begini, gitu-gitu. Yang kemudian kesadaran itu baru muncul memang jauh ketika saya dewasa ya. Baru tuh saya tertarik, ibu saya dulu bikin fermentasi. Saya jadi gak, saya terus ngeliat hidup ibu saya lagi kan. Saya melihat contoh nyata gitu kan. Ibu saya kok sehat banget gitu ya. Umur segitu kemana-mana masih jalan kaki, kuat bener. Sedangkan saya kaki aja kadang-kadang udah dengkul, udah ngilu-ngilu. Akhirnya saya mulai mencontoh gaya hidup dia dan belajar apa yang dulu dia lakukan gitu. Dan sampai sekarang dia lakukan. Nah, itu bisa kejadian sama kita. Jadi kita bikin-bikin aja, kasih lihat aja. Kita nggak perlu paksa. Makin dipaksa dia akan makin menolak. Anak-anak kita makin akan ngerasa, apa sih Bu? Saya kan nggak suka bikin-bikin begitu. Saya juga nggak suka konsumsinya gitu. Tapi cerita-cerita aja. Kita tuh kayak menanam benih, ya. Ah, ini bagusnya ini loh. Ini bikin ini enaknya tuh ini, manfaatnya tuh ini. Terus cara bikinnya juga gampang nih, Ibu bikin gini gitu. Dia nggak mau lihat nggak apa-apa. Kita mau bikin-bikin aja di rumah mah disediain aja gitu. Saya yakin itu suatu hari benih itu akan tumbuh. Anak saya juga begitu. Dulu dia kecil, dia lihat saya bikin kue, dia lihat saya masak, ya masih belum tertarik gitu ya. Masih belum tertarik sama dunia dapur. Tapi sekarang dia tiba-tiba bisa nge-recall semua yang dia lihat dulu. Oh dulu ibu bikin pancake seperti ini. Oh dulu ibu bikin ini seperti ini. Dan dia udah mulai kerjain sendiri. Sekarang dia masuk dapur, dia mulai lihat-lihat, walaupun dia juga mencari literatur-literatur tambahan yang lain ya untuk nge-refresh memorinya. Tapi saya jadi percaya bahwa apapun yang kita kerjain dan apa ya, kita willingly mengerjakan dengan hati gitu, suatu hari juga akan menumbuhkan benih-benih itu di dalam diri anak-anak kita dan keluarga kita. Jadi jangan jangan lelah, jangan capek untuk mempraktekkan gaya hidup sehat, membuat produk-produk yang sehat di rumah. Walaupun kelihatannya orang rumah tidak tertarik, anak-anak tidak tertarik, tapi percayalah suatu hari mereka akan eh, merasakan manfaatnya dan mau mencoba sendiri. Jadi itu kita perlu dasarkan dari kita dulu. Terus kita memanfaatkan kekayaan alam kita. Aduh, kelapa mah di mana-mana banyak ya, tumbuh dengan mudah di negara kita. Jadi sayang nggak dimanfaatin, sayang cuma dimakan bajing, sayang cuma dimakan tupai. Jadi ya harus kita manfaatin. Lalu jangan sampai juga jadi saya aja nanam kelapa. Jadi rata-rata kelapa tuh sebenarnya nggak sengaja ditanam ya, kecuali sawit mungkin, atau mungkin perkebunan kelapa. Jarang orang tuh mau nanam kelapa karena emang pohonnya tinggi, tinggi banget gitu ya. Dan orang sering khawatir kalau lahannya sempit, ini kelapa jatuh kenain orang. Nah, jadi kalau memang punya lahan agak sedikit lumayan luas, boleh nanam kelapa ya. Dan nanam kelapa tuh gampang banget, mudah banget gitu. Kelapa yang udah dipetik itu dibiarkan aja ntar tumbuh sendiri dia dari batoknya itu ya. Saya ini apa suami saya tuh nanam beberapa buah tanaman kelapa ya di tempat kami. Itu dari kecil dan walaupun mungkin baru 3-4 tahun lagi berbuah, tapi kita juga kepengen melestarikan apa? Ada pohon kelapa yang kita miliki sendiri gitu. Terus prosesnya terhitung mudah, teman-teman. Bahkan teman-teman tanpa alat khusus pun, cuma alat dapur yang ada di rumah itu tetap bisa menghasilkan minyak kelapa. Jadi sayang ya kalau kita nggak bikin, kita setidaknya kita mempelajari cara membuatnya. Terus waktu juga cepat, eh, sehingga prosesnya itu sangat ekonomis bisa dibilang. Nggak ribet, nggak lama, bisa jadi gitu. Lalu ini bisa menjadi peluang usaha buat kita. Banyak sekali orang sekarang udah mulai senang mengkonsumsi VCO. Kenapa? Karena zaman pandemi kemarin, konon katanya VCO itu
banyak menyelamatkan orang-orang yang kena COVID, ya. Makanya garis keras pendukung garis keras, pengguna VCO adalah mereka-mereka yang pernah kena COVID dan disuruh mengkonsumsi VCO dan sembuh, gitu. Karena memang di dalamnya ada antivirus, ada antibakteri, dan anti jamur. Jadinya mereka akan pendukung ekstrim ya, pendukung ekstrim pengguna VCO dan bisa mengkonsumsi cukup banyak. Jadi ini bisa menjadi peluang usaha karena banyak orang udah mulai sadar dan mau mengkonsumsi VCO. Jadi ini bisa dibuat. Juga untuk minyak kelapa sendiri yang untuk dimasak itu yang kelentik, ini juga orang udah mulai ibu-ibu mencari ya, lebih senang menggunakan minyak kelapa untuk ongseng, untuk numis gitu, lebih harum, enak banget. Dan untuk nyambel-nyambel gitu juga enak banget, jauh jauh lebih enak dan membuat produk itu lebih awet, nggak gampang basi. Potensi sebagai bahan bakar masa depan yang ramah lingkungan. Jadi saya membaca sebuah literatur penelitian yang ditulis oleh seorang profesor di IPB, ya, Institut Pertanian Bogor. Nah, dia sudah berhasil membuat minyak kelapa ini menjadi bahan bakar yang digunakan di mesin. Nah, eh, apakah kemudian mesin ini bisa menjadi produk massal, bisa menjadi kendaraan, bisa menjadi eh, alat elektronik di rumah kita? Ya, semuanya tergantung banyak hal, ya. Political will, masalah apa namanya ya, kebijakan, ya, ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Asal teman-teman tahu sejarahnya, literatur mencatat bahwa eh, mobil listrik itu sudah ada sejak 1930-an, ya, di dunia, ya. Ada di sebuah museum di luar negeri, itu mobil listrik pertama yang dibuat tahun 1930-an dan bisa jalan. Bisa jalan. Tapi kenapa mobil listrik baru populer sekarang-sekarang ini? Butuh berarti kan berapa ratus tahun ya? Butuh berapa ratus tahun untuk industri mau membuat mobil listrik. Ya sekali lagi, UUD, ya kan? Ini masih ada minyak bumi nih. Ntar kalau kita semuanya pindah ke listrik, minyak buminya kagak laku, gitu kan? Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya kebijakan, butuh political will. Ya, jadi itu udah terlalu ribet. Tapi setidaknya kita udah siap. Setidaknya kalau kita bisa bikin sendiri minyak kelapa di rumah, kita punya bahan bakar masa depan yang kita bisa produksi sendiri. Jadi dikerjain dulu dan dikumpulin dulu ilmunya. Sangat banyak manfaatnya. Seluruh tubuh kita itu bisa merasakan manfaatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi teman-teman kalau malas-malas aja ngerawat badan ya, malas treatment, malas ini itu gitu ya. Seminggu sekali aja, usapin tuh minyak kelapa dari ujung rambut kita sampai ke badan, bagian ketiak, semuanya sampai ke sela-sela tubuh, sampai ke kaki. Aman dah. Aman dari jamur, nggak bakal panuan, nggak ketombean, terus kulit juga moist atau lembab ya. Jadi sebetulnya kalau mau ngerawat dengan cara simpel aja pakai minyak kelapa, udah gampang gitu. Gak usah perawatan mahal-mahal, nggak pakai krim mahal-mahal, saya udah cukup asalkan mau ngerjainnya. Lalu manfaat VCO, apa aja sih manfaat VCO? VCO ini ini saya mengambil dari literatur ya, nggak asal nyomot dan nggak asal ngarang. Jadi ini bisa membantu penyerapan mineral di tubuh kita. Jadi mineral itu mikronutrisi yang kita nggak butuh banyak. Zinc, potasium, kalium, kayak gitu-gitu itu kita nggak butuh banyak sebetulnya. Tapi kalau ada di tubuh kita terpenuhi dengan baik, ini game changer, ya. Ini jantung kita sehat, hormonal kita bagus, dan ini bisa dibantu penyerapannya oleh VCO. Ya, kalau di dunia fermentasi, teman-teman rajin mengkonsumsi juga sebenarnya itu terbantu untuk menyerap mineral-mineral dalam tubuh kita. Tapi VCO juga punya manfaat yang sama seperti itu. Lalu menunjang kinerja probiotik. Jadi dia sama probiotik nih kerjanya selaras ya, nggak musuhan gitu. Jadi mereka tuh saling mendukung.
Dengan mengkonsumsi VCO, maka probiotik di tubuh kita juga itu bisa hidup dengan baik gitu. Jadi dia menyuplai. Kemudian sehingga pencernaan kita pun jadi lebih sehat ya. Lalu bisa menggantikan obat kumur beralkohol atau yang mengandung antiseptik kimia. Jadi teman-teman yang menghindari adanya produk alkohol di dalam keseharian kita, maka salah satunya kan ada di obat kumur tuh, gitu. Nah, jadi kenapa dikasih alkohol? Maksudnya untuk membunuh kuman, ya. Tetapi eh, tapi kan pastinya kita khawatir ya, khawatir ini keminum dan sebagainya. Nah, manfaat VCO ini bisa menggantikan itu. Jadi saya kumur pakai VCO, ya teman-teman. Saya kumur mulut pakai VCO ini sangat membantu untuk menghilangkan kuman-kuman patogen di mulut sehingga ya salah satu penyebab bau mulut kan karena ada si bakteri patogen ini gitu. Nah, jadi ini bisa membantu kita menghilangkan bau mulut. Eh, Mencegah kejang otot. Jadi aman juga bagi ibu hamil jumlah tertentu. Kenapa? Karena zaman dulu aja ya. Zaman dulu nih kalau orang mau ngelahirin eh, sama emak-emaknya itu pasti udah disuruh minum, apalagi udah dekat-dekat lahiran, disuruh mengkonsumsi 1 sendok makan minyak kelapa setiap hari. Gitu. Jadi dipercaya ini akan lebih membuat otot-otot itu lentur. Jadi mungkin untuk membantu persalinan ya. Mereka dulu mungkin nggak bisa menjelaskan secara biologi, secara kimia, secara fisika, nggak bisa jelasin itu. Tapi secara empiris atau berdasarkan pengalaman dari nenek moyangnya. Oh ternyata yang rajin mengkonsumsi minyak kelapa ini lahiran lebih lancar gitu. Jadi nah secara empiris itu diturunkan. Makanya sebetulnya aman dalam jumlah tertentu ya. Mencegah kejang otot. Makanya juga orang-orang yang atlet-atlet ya, atlet-atlet ini juga senang nih mengkonsumsi minyak kelapa. Terus yang punya masalah-masalah dengan otot ini juga bisa terbantu ya. Makanya pijat juga kan enak pakai minyak kelapa. Walaupun itu dari luar ya. Lalu manfaat VCO yang lain adalah merupakan sumber MCT yang tadi medium chain triglyceride yang menunjang kesehatan otak, jantung dan manajemen insulin. Tadi saya udah singgung ya bagaimana MCT ini atau CVCO ini bisa kita pakai untuk menterapi atau mentreatment penderita Alzheimer, penderita epilepsi. Karena dia bisa menunjang kesehatan otak. Sebab dia nggak pakai permisi masuk ke otak kita ya, nggak pakai nunggu. Kalau kita mengkonsumsi satu bahan makanan, otak kita terimanya tuh berjam-jam kemudian. Ya kan, lama kan diproses dulu di pencernaan, di lambung berapa lama, di usus 12 jari berapa lama, di usus halus, diserapnya dulu berapa lama. Jadi udah kita makan siang mungkin udah sore baru nyampe ke otak. Udah berapa jam? Udah 3-4 jam baru nyampe ke otak. Nah, untuk yang punya masalah dengan peredaran darahnya udah nggak lancar di otak, maka ini jadi masalah besar. Ya, jadi udah nyampe-nya lama, terus masalah lagi sama pembuluh darahnya gitu kan. Jadi akan sedikit sekali nutrisi yang sampai ke otak kita. Tapi kalau MCT ini nggak pakai permisi, nggak pakai nunggu usus mencerna, nggak pakai nunggu diserap. Dia bisa direct. Dia kayak punya jalan tol langsung mana yang butuh. Otak butuh, oke dia akan langsung ke otak. Nah itu kelebihannya. Makanya saya bawa kalau traveling. Lalu bisa membantu membakar lemak di perut, mengurangi rasa lapar. Dan seringkali VCO ini menjadi teman buat orang-orang yang diet. Merupakan bahan antivirus, antibakteri, anti jamur. Ya tadi, kenapa banyak orang yang menderita COVID kemarin percaya mereka sembuh atau terbantu kesembuhannya karena si VCO ini. Jadi punya kalau lihat di YouTube banyak tuh ya orang-orang garis keras yang sangat menyarankan untuk menggunakan VCO ini karena COVID aja sembuh gitu. Jadi kalau kalau saya sih tetap ya main di tengah aja. Saya aliran garis tengah aja ya teman-teman. Konsumsi tapi juga jangan terlalu yang berlebihan banget karena kita juga masing-masing harus mempelajari tubuh kita. Reaksinya mengkonsumsi bahan tertentu itu seperti apa, ya kan?
Contoh sederhana aja, saya setiap bulan sama suami saya itu selalu ngetes setidaknya ngecek 3 hal, yaitu gula darah, kolesterol, dan uric acid ya. Alatnya kan ada tuh dan juga terjangkau harganya. Nah, kita tuh setiap awal bulan itu bukan gajian ya, pensiun pensiun swasta udah nggak gajian lagi gitu. Jadi kita tuh tanggal 1 itu adalah ngetes. Nah, saya dan suami saya itu cenderung makan sesuatu yang sama gitu ya. Jadi kita pasti cenderung makan sama gitu. Anehnya pas kita ngetes itu kolesterol saya bisa lebih tinggi loh daripada suami saya, misalnya gitu kan. Atau uric acidnya suami saya bisa lebih tinggi daripada saya, walaupun ya alhamdulillahnya sejauh ini masih baik-baik ya dan normal. Nah, tapi ada angka yang beda, misalnya beda 10 poin atau 20 poin. Nah, ini berarti pertanda apa? Tubuh kita tuh beda, ya kan? Walaupun kita makan sesuatu yang sama, ternyata tubuh kita tuh mencernanya dan menyerapnya menjadi manifestnya beda gitu. Nah, itu sebabnya kita harus mengenal tubuh kita sendiri. Makanya saya tahu-tahu diri gitu. Kalau makan itu cara suami saya kayak lahap dengan makanan A, ya saya harus jaga-jaga karena tubuh suami saya ternyata mengolah makanan itu lebih mudah daripada saya yang kemudian berefek beda gitu. Begitupun makanan tertentu. Jadi misal sayur gitu ya, uric acid suami saya bisa jadi lebih tinggi tuh. Terus sedangkan saya no problem gitu, nggak masalah, nggak pernah seumur hidup uric acid saya tinggi. Nah, itu bedanya dan itu yang harus kita kenali seumur hidup kita, belajar tentang diri kita sendiri. Kemudian, oke, sekarang kita masuk ke proses ya, cara pembuatannya. Saya bagi video juga berdasarkan beberapa step. Ada step yang mudah saya nggak masukkan, tapi saya akan jelaskan di paparan ini. Jadi ya memang walaupun paparan ini panjang dan mungkin sedikit buat teman-teman ada yang dianggap membosankan, tapi semoga ini bisa didengerin gitu karena beberapa step itu saya jelasinnya di sini. Step pertama adalah kita harus pilih kelapa dulu kan. Nah, pilih kelapa ini kalau lihat gambar pertama ya, ini adalah yang warnanya coklat dan lebih muda. Maka yang lebih banyak santannya adalah yang kulitnya keras begini, yang coklat. Jadi pilih yang seperti itu. Kemudian ada step penggilingan atau pemarutan. Ini saya bacain sekilas karena ternyata nanti saya akan jelasin lagi ya lebih detail. Lalu ada penggilingan dan pemarutan, kemudian kita peras. Jadi biasalah ini kegiatan yang tidak aneh ya. Udah milih kelapa, kita parut, kita peras gitu. Jadi ini juga bukan sesuatu yang asing kita kerjain biasa sehari-hari. Lalu tapi ada proses pendiaman. Setelah menjadi santan, kemudian kita harus diemin. Kemudian ada step kita kurangin airnya, kan misah nih, kelihatan gambarnya ya. Nah, ini sebaiknya kita kurangin airnya. Kita ambil bagian yang warna putih gelap aja atau krim. Kemudian ada step di mana kita udah mulai harus kita melepas si ikatan antara minyak dan lipoprotein ya, supaya dia bisa jadi minyak sendiri, terus ada blondonya sendiri gitu. Lalu ada proses pengambilan rendemen atau hasil ya, ketika minyaknya sudah keluar kita ambil pelan-pelan. Lalu ada filtrasi, filtrasi juga manual, kita saring. Lalu kita kemas, kemas juga ya kita masukin ke botol, intinya seperti itu. Oke, sekarang kita ngomong milih kelapa. Ya, tadi saya udah sedikit singgung. Di antara kelapa ini mana yang lebih banyak minyaknya? Ya, yang di tengah. Karena dia warnanya paling gelap dan kulitnya lebih keras. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Teman-teman pilih yang paling gelap dan kulitnya paling keras. Maka dia minyaknya akan lebih banyak. Gampang ya. Dan jangan, nggak usah perlu dikupas. Kalau teman-teman ke pasar eh, dan apa mau di apa namanya, mau digiling, itu nggak usah dikupas. Jadi karena sayang nanti banyak ada lapisan di bawah kulitnya yang kebuang dan itu pun sebenarnya mengandung minyak juga. Nah, milih kelapa tuh gampang. Atau misalnya teman-teman milih yang masih batokan seperti ini, ini sebagai sebuah tanda atau ciri bahwa kalau udah ada 3 titik hitam ini udah tua. Ya, kalau udah titik 3 hitam itu udah tua, atau ada udah mulai tumbuh sedikit masih nggak apa-apa. Masih oke, masih bisa, dan biasanya juga santannya juga banyak. Tapi jangan sampai tumbuh udah ada daunnya ya.
itu mau udah tanam aja dah. Jadi bonsai bisa kalau nggak ada lahan. Bonsai apa kelapa. Terus biasanya kalau udah tumbuh gini jangan kaget kalau di dalamnya ketemu ini kentos namanya. Nah ini enak banget dimakan. Ini anak bungsu saya senang banget nih kalau ketemu kentos. Krenyes-krenyes gitu kayak sponge. Dan rasanya manis ya. Ini boleh dikonsumsi. Kemudian setelah memilih kelapa kita masuk ke penggilingan. Penggilingan mah gampang. Biasanya kita cari yang praktis, kita giling aja di pasar. Walaupun saya bawa kelapa sendiri kadang-kadang dari kebun, saya tetap gilingnya ke pasar. Karena kalau marut sendiri lumayan ya PR. Pegel juga tangan. Kalau satu sih oke gitu kan. Kalau 10-20 biji kan lumayan juga gitu. Jadi bawa ke pasar kalau saya sih di pasar saya itu ongkosnya cuma Rp1.000 per buah. Ya 1.000 mah ngasih aja rezeki ke tukang giling ya daripada kita bela-belain seharian. Kecuali emang kita nggak ada kerjaan. Nggak apa-apa deh sambil olahraga nih tangannya gitu. Cuma kalau misalnya cuma 1.000 mah ke pasar aja lah. Kita giling aja di pasar. Tapi teman-teman yang beli kelapanya di pasar pasti udah paket sama digiling sekalian. Ya selain parut sendiri teman-teman bisa menggiling. Intinya begitu. Lalu peras. Nah, saya kebetulan pakai alat peras seperti ini. Ya, teman-teman bisa kok meresnya itu dengan cara pakainya gimana ada di video. Dan tidak harus beli kalau teman-teman tidak berminat untuk menggunakan alat ini juga saya nggak di endorse juga dan alat ini juga tidak bermerek. Hanya saja saya menemukan bahwa alat ini cukup membantu gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya alat peres buah, tapi ternyata untuk santan saya pakai cukup membantu ya. Jadi keluarnya cukup banyak. Kalau misalnya enggak pun teman-teman bisa melakukan cara manual. Saya juga kalau cuma dikit aja mah manual aja lah cepet gitu. Atau di pasar kalau ada pasar-pasar yang cukup lengkap itu ada yang sekalian giling sekalian meres. Nah, kalau bisa sekalian meres, mendingan meres aja dah, teman-teman. Bener. Karena dia itu cenderung airnya dikit. Jadi benar-benar udah santan kental banget. Dan ini enak. Jadi teman-teman nanti airnya yang yang terpisah itu sedikit jadinya. Kalau misalnya bisa, mendingan sekalian. Dulu waktu di kota Jogja saya tinggal, ini ada. Jadi saya kalau masak, kalau bikin minyak apa itu udah tinggal minta yang santan aja. Karena lebih praktis dan juga nggak banyak tempat jadinya. Kalau kita meres sendiri, setidaknya memang kita apalagi bikinnya banyak, butuh wadah yang lumayan besar-besar. Tapi kalau udah santan aja, wadahnya jadi lebih ringkas. Lalu ada proses pendiaman. Kita harus diemin dulu, terutama kita yang meres sendiri di rumah, ya, dengan air yang cukup banyak. Jadi ada takarannya ya. Biasanya 1 kilo itu kita pakai 1 liter. Jadi 1 kilo kelapa itu kurang lebih isinya mungkin bisa antara 1,5 sampai 2 kelapa, tergantung besarnya. Saya pakai ukuran kilo karena kalau pakai buah itu agak rancu ya, karena kelapa itu ukurannya random banget gitu. Jadi satu buah antara teman-teman beli sama saya beli bisa jadi beda. Takutnya nanti hasilnya nggak jauh banget gitu. Ukuran hasilnya perbedaannya itu jauh banget. Jadi saya pakai ukuran kilo supaya setidaknya ini bisa lebih standar. Jadi 1 kilo bisa kita kasih 1 liter air gitu. Jadinya 2 buah kelapa pakai 1 liter air. Kurang lebih begitu, kurang lebih ya. Tapi tetap lebih baik ditimbang. Nah ini kita karena kita pakai banyak air harus kita diemin. Terus kalau kita nggak pakai banyak air gimana? Kalau kita pakai dikit aja. Nah masalahnya kita manual. Kalau manual kita nggak maksimal kalau airnya sedikit. Jadi bisa jadi masih banyak santan atau krimnya yang nempel di ampas kelapanya kan sayang, mubazir ya. Jadi ya kita ngalah, kita pakai banyak air dengan harapan dia makin banyak yang larut. Jadi kita gunakan air ini sebagai pelarut, gitu. Sebagai pelarut supaya dia bisa keluar. Nah, jadi kita harus diemin dulu supaya kepisah dan kita bisa lihat, oh ini air. Percayalah yang bening itu bukan santan. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, aduh sayang nih santan encer. Itu bukan santan encer, air. Cicip aja, nggak ada gurihnya. Jadi teman-teman pakai aja untuk keperluan nyiram tanaman gitu ya. Eh, Kalau buat masak saya pernah nyoba juga. Kan saya mau ngajar, jadi saya harus uji coba. Saya bikin masak kolak nggak ada rasanya hambar.
Nggak ada enak-enaknya. Percaya itu cuma air, bukan santan encer. Jadi dikurangin aja, dikeluarin, dan teman-teman bisa gunakan untuk siram tanaman misalnya. Lalu air ini harus kita kurangin ya. Yang tadi udah kepisah tadi kita lihat ada bagian yang putih tebal dan juga air di bawahnya. Nah, air itu kita kurangi. Nah, caranya gimana? Banyak orang caranya manual diambilin yang kentalnya. Jadi di atas diciduk satu, satu, satu gitu. Nah, kalau bikinnya dikit sih nggak masalah ya. Kadang-kadang saya bikinnya banyak. Jadi saya harus ngehack. Saya harus cari cara untuk ngurangin dengan cara yang efektif. Teman-teman bikin dikit boleh pakai centong aja diambil nih bagian. Nah, saya balik lagi ya. Bagian yang putih ini teman-teman centongin aja nih, dikit, dikit, dikit gitu. Apalagi kalau bikinnya cuma ya toples kecil. Bentar, 1 menit kelar. Tapi kalau bikinnya banyak, saya bikin pakai ini kan, ini kelihatan kontainer kecil ya. Aslinya gede ini. Ini kulkas saya aja nih, showcase cuma muat 2. Udah nggak muat lagi nih. Jadi kalau segede gini saya nyentongin satu-satu ya lumayan ngabisin waktu gitu. Jadi saya harus ngehack. Saya pakai cara ini. Teman-teman bisa tiru. Kalau teman-teman bikinnya sedikit, teman-teman bisa cantongin aja nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau produksi banyak, saya kan pakai standar seandainya teman-teman mau bikin banyak ya. Siapa tahu ada yang mau buat usaha. Nah, kalau saya pakai pakai begini. Satu, teman-teman bisa wadahnya tuh seperti ini. Jadi tinggal dibuka aja kerannya. Nanti saya ada contoh di video. Nah, begitu udah kepisah, kan untungnya yang si tebel ini yang di atas kan. Yang si krimnya ini yang mau kita ambil yang di atas. Jadi yang bawah kita buang. Nah, pas kan rata-rata keran itu pasti posisinya di bawah. Ini tinggal kita buka aja nyaman banget, gampang banget, praktis banget gitu. Jadi tinggal dibuka, dikeluarin sampai batas udah nempel nih si krimnya, udah kita matiin. Kita lanjut prosesnya. Lalu bisa juga pakai alat seperti yang di tengah ini ya. Sekarang udah banyak ya teman-teman yang pakai galon, biasanya pakai alat ini. Nah, saya juga eh, pernah pakai ini ya, dicoba. Mudah juga dikeluarin karena air kan. Tapi begitu udah mulai deket kena krimnya, otomatis sih dia akan mampet. Jadinya nggak khawatir. Tapi biasanya kalau udah deket sih udah saya berhentiin, saya matiin, jadinya si krimnya nggak banyak kebuang. Atau manual aja pakai selang-selang begini nih. Ya, tahu kan? Biasanya orang mompa apa ngeluarin bensin atau mindahin satu cairan ke cairan yang lainnya dengan tinggi yang sama gitu ya. Atau tinggi lebih tinggi juga, tapi kan kalau nggak ada alatnya, nggak ada alat pompanya kan harus dipancing dulu. Jadi kita sedot dulu, yang keminum dikit nggak apa-apa kan air air bekas ini air santan air kelapa. Jadi keminum dikit juga nggak apa-apa, kita sedot dulu terus kita keluarin. Nah, seperti itu. Ini bisa juga caranya kalau kita bikinnya banyak. Lalu ada proses ekstraksi. Ekstraksi ini maksudnya adalah proses di mana kita harus mentreatment agar jadi santan ini kira-kira begini nih ikatannya. Ada air, ada protein, dan ada minyak. Jadi minyak sama air di mana-mana juga nggak bakal bersatu ya. Udah dunia yang berbeda. Mereka ini dunianya beda. Jadi mereka nggak bakal nyampur. Tapi kenapa di santan kok mereka kelihatan ya jadi air santan. Kenapa kelihatannya nyampur? Karena ada si protein ini, ya. Protein inilah yang berjasa menjadi perekat atau pemersatu ya antara air dan si minyak. Nah, kita kan mau ngambil minyaknya nih, ya, yang kuning ini di tengah. Gimana dong caranya? Ya, ada 2 cara kan. Satu, kita nguapin airnya. Sebisa mungkin kita ilangin airnya. Dan itu yang kita lakukan di proses pembuatan minyak lentik. Dengan cara dimasak, dipanasin, si air akan menguap duluan. Yang tersisa adalah si protein dan minyak. Makanya ada blondonya gitu. Dan kemudian sisa minyak sama blondo. Nah, itu proses satu. Proses yang kedua adalah dengan cara gangguin si protein. Ya, pemersatu bangsa ini harus kita distract. Pemersatu bangsa lagi. Si pemersatu air dan minyak ini kita ganggu ya. Makanya kalau negara kacau itu karena pemersatunya itu terganggu ya. Pemersatu kita Pancasila ya, jangan diganggu Pancasila. Kok jadi ke sana sih, mohon maaf. Nah, jadi si protein ini kalau diganggu ya, kalau diintervensi, ini pasti akan pecah dengan sendirinya. Nggak usah kita capek-capek, dengan sendirinya si minyak akan misah sama air. Karena pemersatunya udah nggak ada, atau dia udah terganggu. Nah, dalam proses fermentasi yang kita lakukan itu,
ya. Yang kita lakukan adalah kita ganggu ikatan proteinnya. Si protein kita ganggu, maka dengan sendirinya si minyak akan terpisah sama air. Nah, kurang lebih gitu logikanya ya, bisa dimengerti ya. Nah, caranya ya salah satunya ya ini sekarang caranya ya. Saya bahas lagi satu-satu. Caranya dengan fermentasi dulu. Dengan pemberian kultur, kultur probiotik, contohnya ada LAB. LAB ini adalah lacto acid bakteri. Jadi ya, lalu ada acetobacter. Acetobacter ini adalah cuka ya. Jadi contoh kultur LAB adalah werak. Werak nanti ada kebetulan karena dia berbahan air kelapa, jadi sekalian saya kasih video pembuatannya, jadi teman-teman bisa praktek juga. Lalu kita bisa juga menggunakan cuka ya. Mana lebih bagus ya, kurang lebih sama aja gitu. Dia atau dengan cara menangkap mikrobiota di sekitar dengan cara mengaduk atau memblender dengan mixer ya. Jadi kalau werak atau cuka ini kita kasihkan, ini berarti kita akan memberikan starter, ya memberikan kultur di dalamnya. Nah, si kultur ini yang akan memecah ikatan lipoprotein, ya sehingga air dan minyaknya nanti akan terlihat terpisah, gitu. Tapi ada juga cara pakai wild fermentation, alias kita nggak masukin kultur, tapi kita berharap ini yang di alam sekitar ini bisa masuk dan bisa membantu prosesnya. Makanya nggak pakai apa-apa pun bisa. Yang penting mau ngaduk ya. Yang penting mau ngeblender. Tapi dia juga tentunya punya resiko. Kalau mikrobiota di sekitar kita tidak mendukung, maka proses ini bisa aja nggak sempurna. Ya, bisa juga bermasalah pemecahannya nanti. Jadi kalau mau cara aman dan pasti-pasti aja sih, ya pakai ini aja, pakai kultur, bikin pakai werak aja gitu. Terus dengan cara sentrifugal. Jadi sentrifugal ini dengan kecepatan tertentu, ini diisi santan dan alat ini diputar. Seringkali orang salah sangka dengan di mixer. Mixer itu bukan sentrifugal, ya. Mixer itu tetap pakai yang dicari adalah mikrobiota di sekitar dan itu nanti prosesnya wild fermentation. Tapi kalau sentrifugal ini wadahnya harus tertutup, harus kedap ya. Kalau kebuka ya ambiar ya semua ya, tumpah. Nah, jadi ini lebih ke fisika ya. Ini juga cara ide bagus sebetulnya kalau mau menghasilkan VCO yang ya minim treatment lah bisa dibilang ya. Kejelekan dari fermentasi adalah karena dia eh, bakterinya akan menghasilkan asid, jadi airnya si air yang tadi terpisah ini akan rasanya asam. Minyaknya emang nggak asam, airnya asam. Tapi kenapa minyak bisa misalnya, kok saya nyoba minyak asam? Berarti minyaknya masih mengandung banyak air. Jadi misahinnya yang belum belum sempurna, belum bagus. Sehingga masih ada kadar air di dalam minyak tersebut sehingga rasanya asam. Nah, jadi resikonya begitu aja. Kalau misahinnya bagus, maka si minyak pun nggak ada rasa asamnya gitu. Karena si asid ini akan terlarut di dalam air. Nah, itu kekurangannya lah. Kalau seandainya kita melakukan prosesnya kurang rapi, kurang bersih. Nah, kalau sentrifugal ini enak. Jadi dia tuh hitungan jam aja udah ada hasilnya, udah kelihatan tuh misah minyak, blondo, air. Ya udah minyaknya tinggal kita ambil. Tapi bikin alat seperti ini ya ya juga kalau beli ya mahal, kalau bikin juga ya PR ya, tidak mudah. Tapi seandainya teman-teman niat untuk serius untuk memproduksi, nah alat seperti ini bisa bisa jadi alternatif untuk membuat ya. Lalu dengan cara pemanasan tadi ya, yang tadi saya udah cerita, maaf, oh jadi hilang ini, sorry ya. Ya, mohon maaf, balik lagi ke pencet. Ini karena PDF ya, jadinya begini. Oke, kita balik lagi ke sini ya, tadi ya, pemanasan. Kita perbesar gimana? Ya, wah udah nggak bisa besar lagi nih. Maaf ya teman-teman, saya gaptek nih sebenarnya, ngaku jujur.
Aku jujur saya gaptek tadi sebelum mulai aja koprek-koprek dulu. Dan setiap mulai selalu lupa caranya. Jadi ngoprek lagi, ngoprek lagi. Malum anak-anak besar saya kan udah pada di luar kota semua ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa ya. Ini saya udah coba perbesar, masih nggak bisa loh. Masih nggak bisa besar. Ah, tandanya ada yang deh. Jadi gini deh. Maaf, maaf, maaf. Ah, sudahlah. Gak apa-apa ya teman-teman. Bisa kebacakan yang di tengah ya. Oke. Ini tinggal dikit lagi kok. Pemanasan. Jadi pemanasan tadi yang saya bilang caranya adalah kita nguapin air ya. Baik dipanaskan maupun dihangatkan. Untuk minyak lentik dimasak sampai minyak keluar semua dengan sendirinya itu sebetulnya airnya udah nggak ada karena dia udah nguap duluan. Dan krim yang terpisah ini dari minyak akan keluar semua dari si krim ya, krim atau santan kentalnya dan akan terpisah dengan blondo atau ampas krimnya ya atau di situ juga mengandung banyak protein. Nah, untuk proses VCO bisa nggak pakai cara pemanasan? Bisa, asalkan suhunya tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi sebetulnya teman-teman bikin minyak kelentik sambil menghasilkan VCO itu bisa. Jadi di awal-awal, ketika dia udah minyak-minyak keluar, ketika dia udah mulai kita mau panasin, kita harus ukur suhunya. Jadi yang penting dia jangan sampai lebih dari 60 derajat. Gimana caranya? Ya caranya pakai api paling kecil. Kalau suhunya udah naik mendekati 60, matiin kompornya. Begitupun kalau suhunya udah turun, nyalain lagi. Jadi ya manual, matiin, nyalain. Kayak gitu. Sampai minyaknya udah keluar cukup ideal, menurut teman-teman bisa ditampung, teman-teman ambil tuh. Diambilin. Nah itulah VCO. Itu masih bisa kita sebut VCO ya, syarat. Dari beberapa penelitian literatur itu menuliskan bahwa selama diekstraksi dengan cara panas di bawah 60 derajat Celcius, maka itu masih kita bisa sebut VCO. Jadi unsur-unsurnya itu masih baik tersimpan di dalam, ya tidak rusak kena panas. Memang banyak vitamin, antioksidan, mineral itu rusak ketika kita panaskan di atas 60 derajat. eh Kemudian dan misalnya kan masih banyak nih blondonya gitu, masih banyak juga yang bisa dihasilkan. Teman-teman bisa lanjut dengan api biasa itu untuk menghasilkan minyak lentik. Jadi dalam satu proses sebetulnya bisa dapat dua produk, asalkan teman-teman mau telaten tadi suhunya ya dijaga supaya tidak lebih dari 60. Ini udah lumayan paling paling praktis sih menurut saya gitu. Jadi sekali bikin dapat VCO dikit nggak apa-apa, sisanya minyak lentik, dapat blondo juga kan. Terus nanti next bikin lagi ya udah ngambil lagi sedikit lagi VCO-nya, sisanya minyak lentik lagi ya kayak gitu. Terus ada lagi cara industri agak besaran ya untuk membuat VCO itu dengan cara DME atau Direct Micro Expelling. Ini tuh apa? Ini tuh pakai alat press sebetulnya, tapi dia juga masuk kategori pemanasan karena dia pakai parutan kelapa. Si parutan kelapa ini gimana pun juga mengandung air ya, walaupun tidak sebanyak si air santan. Nah, caranya dia tetap harus dipanasin dulu teman-teman, harus disangrai. Sangrai ini gunanya untuk mengeluarkan uap air. Jadi si mengeluarkan air menjadi uap air. Jadi disangrai. Tentunya suhunya juga dijaga. Tidak boleh terlalu panas gitu. Jadi harus anget-anget gitu ya, harus di bawah 60. Nah, ini sampai dirasa sudah kering ya, udah nggak ada nih airnya. Kelihatan nih si parutan kelapa udah mulai jadi hampir kayak bisa dibilang udah hampir kayak jadi serundeng gitu ya. Nah, udah tapi nggak segelap serundeng. Kalau serundeng kan coklat banget. Nah, ini dia udah semi-semi mau ke coklat lah, coklat coklat tipis, coklat muda gitu ya. Nah, itu udah diberhentikan dan kemudian ditekan dengan alat ya, kurang lebih alatnya seperti ini. Ini kita masukin dan juga dia akan dipres. Dipres dengan tekanan hidrolik yang besar ya. Baru dia akan keluar minyaknya. Ini untuk industri juga cara yang menurut saya paling aman. Paling aman karena prosesnya cuma nguapin air, terus si sangrai ini kita tekan keluar minyak. Tapi alatnya tidak murah ya. Nah, alat kayak di tengah gini gambar. Nah,
Ini alat yang saya ambil dari toko online. Ya, saya lagi iseng-iseng aja, siapa tahu kalau murah saya beli dah gitu ya. Ternyata tidak murah gitu. Ini harganya 42 juta. Dan yang termurah itu berapa juta itu pun kapasitasnya kecil banget gitu. Jadi memang untuk kalau yang niat mau buat industri sekalian ya jangan tanggung-tanggung, mendingan ya bisa pakai cara ini karena tidak banyak resiko. Kalau fermentasi kan khawatir wah masih ada air terus nanti asam gitu itu mempengaruhi usia produk. Tapi kalau ini udah nggak usah khawatir ada air gitu karena udah keluar udah cuman pure minyak aja. Dan caranya juga cepet ya. Itu yang ngerai begitu paling cuma berapa? 15 menit, 20 menit dan untuk expellingnya untuk ngeluarin minyaknya paling juga hanya beberapa menit ya. 10 menit, 15 menit juga gitu. Jadi kurang dari 1 jam udah kelihatan hasilnya gitu tuh. Jadi ini lumayan cara yang praktis tapi modalnya gede. Dan saya minta maaf nggak punya alat ini. Jadi nggak bisa nunjukin ya. Tapi di YouTube banyak kok, ya, banyak industri yang menggunakan alat ini dan bisa dilihat cara kerjanya. Lalu pengambilan hasil bisa dengan cara manual, pakai centong aja, pelan-pelan diambilin. Atau teman-teman mau ngehack pakai kayak suntikan begitu ya, suka ada kok dijual di toko-toko bahan kue ya. Nah itu bisa ditarik gitu, atau di pet shop ya kadang-kadang malah ini karena bisa dipakai untuk apa ngasih minum gitu, ngasih makan hewan. Nah itu bisa ditarik, diambilin pelan-pelan, terus apa eh, didorong ke wadah baru gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga bisa caranya gitu. Apalagi kalau bikin dikit. Kalau bikin dikit kan susah. Nyentong itu susah gitu kalau bikinnya sedikit. Nah, mendingan pakai alat kayak gini. Ini bisa ngehack ya, bisa ngebantu. Lalu setelah kita dapetin hasilnya harus kita saring karena pastinya masih butek ya. Masih banyak blondo-blondo yang ikut. Jadi ngambil juga nggak usah ragu-ragu, nggak apa-apa. Daripada nggak keambil, mendingan diambilin walaupun ada blondonya ikut nggak apa-apa. Sorry. Karena nanti akan kita saring lagi dan blondo bisa hilang kok. Bisa bening seperti itu. Jadinya walaupun hanya dengan modal penyaring biasa kayak tisu dapur, kapas gitu ya, ini bisa menghasilkan minyak yang bening ya dan seperti kualitas pabrik lah. Tapi kalau pakai kain lihat-lihat ya teman-teman, kalau kainnya model kayak saya begini nih, kain tahu itu lolos blondonya. Jadi tetap hasilnya tuh bakalan masih butek banget. Jadi pakai kain itu harus kain yang rapet ya. Serat-seratnya tuh rapet banget. Dan kalau ragu-ragu pakai kain ya pakai tisu dapur bisa, pakai saringan kopi itu filter coffee filter juga bisa. Ya bahannya kan kayak masker dia ya, coffee filter. Sebenarnya kemarin saya mau ngehack pakai masker, cuman saya takut jadinya apa? Jadi nggak enak kesannya, waduh buang-buang masker gitu. Padahal masker sama coffee filter murahan masker loh. Jadi bisa sih sebenarnya dipakai kalau teman-teman punya masker yang bentuknya kayak apa tuh? Kayak dakbil ya. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk nyaring. Dan karena dia lumayan rapet kan, jadi hasilnya juga sebenarnya lumayan bagus. Saya pernah pakai sih, tapi saya nggak videoin. Nah, kalau misalnya enggak, teman-teman bisa pakai ini juga, pakai tisu dapur, terus saya lapis pakai kapas, dan kalau nggak mau capek-capek nyaring berkali-kali, di double. Nah, biasanya hasilnya itu walaupun baru 1 kali nyaring, hasilnya udah cukup baik. Tapi jika teman-teman ingin menyaring kedua kali juga boleh, biar makin mantep ya beningnya. Jadi bisa bening banget kayak gini. Nah, untuk kemasan bebas, karena ini minyak, tidak ada asidnya di dalamnya, tidak ada bahan kimia yang akan menggerus apa bahan wadahnya seperti plastik. Jadi aman, mau pakai kaca bisa, mau pakai plastik bisa. Cuma pastikan plastiknya yang food grade, karena plastik yang tidak food grade itu biasanya punya bau tertentu atau bau plastik, dan ini nanti akan mempengaruhi hasil ya. Jadinya nanti kok VCO-nya bau plastik ya gitu. Nah, itu kita menghindari seperti itu. Kemudian, nah, kayak ada sedikit kesimpulan. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi, cara termudah untuk membuat adalah dengan cara pengadukan. Jadi nggak usah bikin werak, nggak usah pakai cuka, diaduk aja gitu ya. Itu paling paling mudah gitu. Yang penting asal mau ngaduknya
hati-hati ya. Maksudnya kayak ya ada waktunya, ada minimum waktunya. Nanti ada di video. Jadi kalau pakai mixer itu minimal 10 menit, tapi juga jangan terlalu lama. Terlalu lama juga nggak bagus ya. Nanti juga jadi apa? Tidak membantu juga, tidak membuat maksimal juga. Jadi kurang lebih 10 menit itu oke. Dan juga kalau manual itu 20 menitan. Kalau manual ya pakai tangan gitu, pakai balon whisk gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita lakukan tanpa bahan tambahan lain, tanpa fermentasi dengan kultur, tapi bisa dengan fermentasi natural atau spontan. Waktunya juga relatif sedang, ya lebih cepat dengan walaupun kalau waktu hasilnya keluar itu lebih cepat pakai werak sih. Jadi hasilnya tuh dalam waktu 24 jam tuh werak udah lumayan langsung kelihatan hasilnya. Kalau ini kadang-kadang bisa lebih dari 1 hari. Dan apakah eh, minyak VCO itu harus diambil harus fix 1 hari 24 jam? Enggak juga ya. Banyak literatur menulis limit waktunya itu diusahakan di bawah 3 hari. Jadi maksimal 3 hari. 3 hari masih oke untuk ngambil hasil. Jadi kalau sehari belum maksimal kita masih bisa tunggu. Tapi kalau yang fermentasi lebih, kalau yang masih mengandung air lebih baik dikeluarin supaya nanti tidak akan mempengaruhi rasa ya tadi kadar airnya masih ikut jadinya asam. Nah, jadi kalau air udah bisa dikeluarin dengan maksimal, itu aman. Tunggu sampai 3 hari itu masih oke, masih aman. Hasilnya masih bagus. Dan aroma juga cenderung lebih harum dan tidak ada asamnya. Gitu ya, kalau proses yang tadi pakai di, di mixer, ya, diputer. Kesimpulannya, mengambil krim terlebih dahulu dengan cara didinginkan sangat efektif mengurangi rasa asam dalam proses fermentasi. Jadi kita diemin, kita masukin ke kulkas untuk ngambil yang bekunya. Ada videonya untuk detailnya. Nah ini akan jauh lebih efektif. Eh, Intinya airnya dikurangin, gitu. Kalau teman-teman bisa maksimal ngurangin air, baik dengan beberapa cara ya, tadi termasuk dengan cara eh, dimasukin ke kulkas, ini akan sangat membantu juga. Nanti airnya tinggal kita bisa pisahin. Nah, ini akan sangat eh, membantu rasa VCO-nya itu ideal dan baik ya kualitasnya. Menggunakan wadah berkeran juga cara termudah mengurangi persentase air. Terus menggunakan siring atau alat suntik juga sangat membantu mengambil hasil berupa lapisan tipis minyak. Jadi kalau dikit gitu tipis-tipis, nah bisa kita pakai alat suntik tadi ya untuk ngambil. Lumayan daripada mubazir. Kemudian nanti si blondonya ini kan akan sisa ya, baik dari proses fermentasi atau proses apapun yang tidak pemanasan, akan ada blondo putih. Nah, blondo putih ini akan kita lanjut prosesnya tetap seperti cara minyak lentik. Jadi dimasak juga ya, teman-teman. Jadi si blondo ini kita kumpulin, terus kita ujung-ujungnya kita masak juga, dan minyaknya nanti hasilnya adalah minyak lentik. Jadi walaupun teman-teman menggunakan proses pembuatan VCO dengan fermentasi atau dengan cara diaduk, itu nanti blondonya tetap kita proses dengan cara dipanasin. Karena itu yang paling mudah dan efektif untuk mengeluarkan minyaknya. Jadi dalam semua proses ini tetap ujung-ujungnya ada byproduct berupa minyak kelentik dan blondo. Gitu. Nah, tips dan saran. Jika proses sudah lewat 3 hari, minyak belum secara efektif keluar, yang bisa dilakukan adalah dinginkan, ambil bagian yang beku, lalu masak dengan api kecil. Lanjut proses dengan cara membuat minyak kelentik. Jadi jangan khawatir, nggak ada kata gagal dalam pembuatan minyak kelapa. Nggak dapat PCO, pasti dapat minyak lentik. Gitu aja prinsipnya. Ya, jadi jangan sampai ada yang dibuang. Jadi kalau 3 hari udah ditungguin nggak keluar, bisa banyak faktor. Kemungkinan eh, kelapanya terlalu muda, jadi emang santannya minyaknya nggak banyak. Kedua, kalau pakai cara fermentasi, mikrobiotanya kurang maksimal bekerjanya, itu juga bisa. Tapi bukan berarti teman-teman di situ berhenti dan dibuang. Teman-teman akan lanjut menjadi minyak lentik. Jadi tetap dapat minyak kelapa ya, walaupun berupa minyak lentik. Gitu. Dan lebih baik dapat minyak lentik daripada membuangnya percuma. Ya, jadi nggak ada yang hasilnya nol ya di sini ya. Semuanya pasti dapat minyak. Nah, selamat bereksplorasi teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak dan semoga
ada manfaatnya. Jika masih ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan ini, teman-teman silahkan bertanya nanti di dalam grup tanya jawab ya. Terima kasih banyak. Wassalam, sampai berjumpa di grup. Selamat bereksplorasi dan selamat mencoba.